Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan program kami. Di sini dengan saya Sinta Maulani dengan NPM terakhir 202. Dan juga saya Kezia Putri Pasaribu dengan NPM akhir 093. Dan saya Cindy Aura Balkis dengan NPM terakhir 156. Oke, baik. Di sini kita menggunakan bahasa C++ untuk program kita kali ini. Di sini kita pakai include studio stream, vector, dan juga CMake. Nah, di sini tuh kita langsung aja ke struktur datanya. Di sini kita pakai struct. Recordnya ada H, BMI, glukosa, HbA1c, sama INT diabetes. Kalau 0 itu dia tidak, kalau 1 dia iya. Terus kita baru langsung hitung meannya. Di sini kita pakai double mean, cos vector, double. Kita di sini pakai double sum sama dengan 0. For int i sama dengan 0, i kurang dari v size, i plus plus, sum plus sama dengan v1, return sum per v size. Oke, di sini ada hitung variance. Kita pakai double variance. Rumusnya mirip-mirip. Kita pakai cos vector double NV double M. Di sini pakai double sum sama dengan 0. For int 1 sama dengan 0. I kurang dari V size I plus plus. Sum plus sama dengan V1 min M dikali V1 min M. Return sum V per, salah, maaf. Return sum P per V size. Oke, di sini kita lanjut di Gaussian probability. Di sini eh, masih mirip-mirip, pakai double Gaussian, double X, double mean, double var. Double F sama dengan I, E min 9, double D6 sama dengan HQRT 2 kali 3, sekian kali var plus EPS. Double num sama dengan XP X min mean dikali X min mean per 2 kali var plus EPS. Return num per denom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya pada bagian main ini program berfungsi sebagai tahap training dari algoritma Naive Bayes yang akan digunakan untuk memprediksi diabetesnya. Jadi di situ ada vector record data, yaitu disiapkan sebuah vektor bernama data untuk menyimpan seluruh data training, dan juga pada satu variabel record R itu menyimpan data sementara sebelum dimasukkan ke dalam vektor. Jadi di situ di data trainingnya dimasukkan langsung ke dalam kode. Jadi setiap baris itu merepresentasikan satu pasien dengan 4 atribut, yaitu usia, BMI, kadar glukosa, dan juga HbA1c-nya, serta kelas variabel diabetesnya. Lalu bisa dilihat bahwa di data training itu label bernilai 1 menandakan pasien diabetes, sedangkan 0 itu menandakan pasien tidak diabetes. Jadi total terdapat 8 data training yang nantinya digunakan sebagai dasar perhitungan probabilitas. Selanjutnya itu agak ke atas, sorry. Pemisahan data berdasarkan kelas. Jadi vektor double H0, BMI 0, GLU 0, HBI 0, dan juga vektor double H1, BMI 1, GLU 1, HBI 1 itu tuh selanjutnya data dipisahkan berdasarkan kelas diabetes dan juga non-diabetesnya. Jadi itu angka yang di belakang labelnya itu sebagai tandanya. Juga pemisahan ini nih penting karena naive Bayes menghitung statistik setiap kelas secara terpisah. Lalu di for integer i sama dengan 0, i kurang dari data size, dan juga i plus plus itu perulangan untuk membaca seluruh data training satu persatu.
Jika label diabetes bernilai 0, maka atribut pasien dimasukkan ke kelompok non-diabetes. Dan sebaliknya, jika bernilai 1, maka data dimasukkan ke kelompok diabetes. Jadi dengan proses ini, setiap fitur memiliki kumpulan data sendiri untuk masing-masing kelas. Lalu ada probabilitas awal di P0, double P0 sama dengan bawah-bawah. Nah, kayak itu. Jadi selanjutnya program ini nih menghitung probabilitas awal atau prior probability untuk masing-masing kelas. Karena tadi kan di data trainingnya ada 4 data non-diabetes dan juga 4 data diabetes, jadi di perhitungan itu terdapat dari total 8 data, jadi di perhitungan itu probabilitas awal kedua kelasnya sama, yaitu 0,5. Terus juga itu di bagian double MH0 itu digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dan variansi setiap fitur pada kelas non-diabetes. Nilai MEAN sendiri menunjukkan rata-rata karakteristik pasien non-diabetes, sedangkan variansi menunjukkan sebaran data terhadap data-data rata-rata tersebut. Jadi proses yang sama pun dilakukan pada kelas diabetes, terlihat dari kode 0 dan juga kode 1 di setiap kelas yang dimiliki oleh satu pasien atau atribut yang dimiliki oleh satu pasien. Jadi nilai MEAN dan variansi ini nantinya digunakan dalam perhitungan distribusi Gaussian saat melakukan prediksi data baru. Oke, jadi kesimpulannya daripada beberapa penggalan kode yang saya jelaskan tadi, untuk tahapan pelatihan naif Bayes, di mana program mengolah data training untuk mendapatkan probabilitas awal, nilai rata-rata, dan juga variansi setiap fitur pada masing-masing kelas. Hasil dari proses itu nanti menjadi dasar utama untuk menentukan apakah data pasien baru termasuk diabetes atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya pada baris 89 hingga 93, ini merupakan bagian input data pengguna, di mana program meminta pengguna untuk memasukkan data yang akan diprediksi. Jadi untuk variabel H ini digunakan untuk menyimpan umur, lalu ada variabel BMI ini untuk menyimpan indeks massa tubuh orang tersebut, lalu ada glukosa darah di sini disimpan di glukos, lalu yang terakhir ada HbA1c di mana ini dalam satuan persen. Dan data ini nanti akan jadi fitur input dalam proses klasifikasi diabetes menggunakan metode Gaussian Naïve Bayes. Lalu selanjutnya pada baris 96 hingga 100, di mana di sini untuk menghitung log probability. Untuk log probability ini ada dua kelas, yaitu pada kelas P0, di mana nilai P0 merupakan probabilitas awal kelas tidak diabetes. Lalu untuk log P1 untuk kelas yang diabetes. Digunakan log kurung ini untuk menghindari underflow akibat perkalian nilai probabilitas yang sangat kecil dan untuk mengubah perkalian probabilitas menjadi penjumlahan sehingga lebih stabil secara numerik. Lalu di sini juga ada plus log Gaussian, di mana ini digunakan untuk menghitung peluang setiap fitur berdasarkan distribusi normal dengan nilai-nilai rata-rata atau mean dan variasi dari data training kelas sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini kita ada untuk menampilkan hasil, di mana hasilnya itu keluar dari log probabilitas tidak diabetes dan yang diabetes. Lalu di sini untuk menambahkan presentase prediksinya, kita gunakan double P0 real sama dengan X probability 0, dan untuk double P1 real XP probability 1, ini untuk yang diabetes, dan yang 0 untuk yang tidak diabetes, dengan double total sama dengan probability tidak diabetes ditambah probability diabetes.
Lalu di sini kita jadikan persen dengan rumus dikali 100 dua-duanya. Lalu ini untuk menampilkan hasil prediksinya sendiri dengan persen 1%, dan yang jika tidak diabetes bisa 0. Lalu ini jika dicoba di running, jika kita masukkan umurnya 50 dan jika BMI-nya 30, lalu glukosanya 140 dan HbA1c-nya 6. Di sini akan menghasilkan log probability tidak biasanya dengan hasil min 26,9152, dan untuk log probabilitas diabetesnya sama dengan min 13,4501. Dan untuk prediksinya ini diprediksi diabetes dengan persentase 99%. Kenapa hasilnya bisa seperti ini? Karena nilai log probability untuk kelas diabetesnya lebih besar dibandingkan kelas yang tidak diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi umur yang cukup tinggi, lalu BMI yang masuk kategori diabetes, dan glukosa darahnya yang tinggi, lalu HbA1c-nya ini 6%, di mana ini sangat sesuai dengan pola data training pada kelas diabetes. Perbedaan ini menyebabkan probabilitas kelas diabetes mendominasi hampir seluruh totalnya, yaitu mendekati 100%. Ini menandakan tingkat keyakinan model yang sangat tinggi terhadap hasil prediksi diabetes. Sekian penjelasan dari kelompok 15. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucap maupun kata. Sekian, terima kasih.